belum. Nah, jadi kemarin memang saya bukanya sekolah taufik, tapi pembahasannya masalah akidah. Karena saya dari awal pembahasan dari wujud, jadi supaya beres sampai ke sifat yang 20 muka kalimat. Sifat kudrat dan iradatnya Allah. Para jamaah mangga ya bisi noreng narokok ya mangga ya. Jadi supaya ulah bosan ulah ngantuk gitu, silahkan aja nggak apa-apa. Jadi ini mah sambil mudah-mudahan aja. Jadi Allah wajib kesifatan kudrat dan iradat. Kudrat yang artinya mampu atau kuasa, iradat yang artinya berkehendak. Sifat kudrat dan iradatnya Allah itu berhubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Adapun yang mungkin itu menjadi dua opsi, boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Dan sifat kudrat dan iradahnya Allah ini itu sudah berhubungan dengan kita sebelum kita ada di alam nyata. Jadi kemarin sudah digambarkan perjalanan kita di zaman ajali sebelum kita ada itu, yaitu menjadi 8 tahap. Pertama ada musabiq, adanya Allah, tidak ada selain Allah. Itu ada sadik, itu belum berhubungan kita dengan kudratnya Allah. Ketika kita ada tapi belum ada di alam nyata, yaitu alam dunia, kita ada di alam rahim. Itu sudah berhubungan. Tuh. Nah, ini sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kudrat. Jadi boleh terjadi dan boleh tidak terjadi. Apa dalil sifat kudrat dan iradatnya Allah? Ini yang penting. Jadi kita berakidah dalam sifat Allah yang 20 memang boleh, taklid boleh taklid. Tapi ada yang mengatakan sebagian ulama ya hukumnya masih fasik. Kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi akal yaitu untuk menggali dalil sifat Allah. Allah kesifatan kudrat, apa dalilnya coba? Allah kesifatan kudrat, Allah kesifatan iradat, apa dalilnya? Ini harus memakai dalil akli, dalil akal, bukan dalil nakli. Kalau nakli Quran sama jelas, karena kita iman dengan Quran, ada di Quran innallaha ala kulli syai'in qadir, jelas Allah kuasa. Tapi nggak cukup seperti itu, karena ada memastikan sifat kudrat dan iradat yang ada di Allah itu harus dengan dalil akli, dengan dalil akal. Bagaimana caranya? Nih, Allah wajib mempunyai sifat kudrat, mampu atau kuasa, dan iradat yaitu berkehendak. Dalilnya wujudu hadhil makhluqat, adanya semua makhluk, adanya kita. Benar gak? Kalau memang Allah tidak mempunyai kemampuan atau tidak berkehendak, kita tidak akan ada. Nih, contoh aja, Pak, kita nyewa tukang bas atau tukang bangunan. Kita bilang, coba kamu kerjain, bikinin saya rumah. Dia tidak tidak mempunyai kemampuan atau tidak kuasa. Kira-kira bisa nggak bikin rumah? Enggak kan? Nah, bukti sifat kudrat dan iradatnya Allah itu adalah wujudu hadil makhluqat, adanya kita. Bukti kalau Allah itu berkuasa atau mampu. Dan dalil sifat iradat Allah, berkehendaknya Allah apa? Ini wujudu hadil makhluqat, adanya makhluk juga. Kenapa? Karena nggak mungkin Pak kita bikin rumah, kita kan udah dipola sama kita rumah ini. Mau bikinnya minimalis atau gimana? Kan itu kehendak kita, benar nggak? Kehendak kita nyewa tenaga, nyewa tukang bas buat bikin rumah.
Karena tukang bas itu hanya mempunyai kemampuan, tapi tidak mempunyai kehendak. Dia bikin, dia tidak bisa semau dia, ya semau kita. Karena yang mempunyai kehendak adalah kita. Yang seperti itu kita ada atas kehendak Allah. Jadi kalau memang Allah kasifatan qudrat, maka Allah wajib juga kasifatan iradah. Jadi qudrat dan iradat ini selalu berdampingan. Kenapa? Karena kita ini ada di dalam skenario Allah. Itu Pak. Jadi ketika akal kita, hati kita mengatakan bahwa Allah itu wajib kesifatan qudrat dan iradat, maka sebaliknya Allah mustahil kesifatan ajzu itu apes dan karohat, tidak berkehendak. Nah, setelah ada di hati kita, akal kita menggali dalilnya bahwa Allah kesifatan qudrat dan iradat, dalilnya wujud hadir makhluk, adanya makhluk ini. Nah, balik lagi, Allah kesifatan qudrat dan iradat, dan qudrat dan iradatnya Allah itu berhubungan dengan yang mungkin. Yang mungkin ini Pak mencakup khairin wasyarin, bagus dan buruk. Nah, sedangkan bagus dan buruk itu ada di dalam diri kita. Kira-kira gini Pak, kita lagi ibadah itu di qudrat dan di iradat enggak sama Allah. Coba Pak, kita sedang ibadah di qudrat di iradat enggak sama Allah. Kita sedang maksiat di qudrat atau di qudrat iradat enggak sama Allah. Iya, tuh. Jadi yakin, karena sifat qudrat dan iradatnya Allah berhubungan dengan yang mungkin itu mencakup baik dan buruk yang ada di dalam diri kita, itu tidak lepas dari skenario Allah. Tuh. Seperti ini awal. Jadi gini Pak, baik dan buruknya kita seperti imannya Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang seorang yang beriman. Itu sudah ditentukan oleh Allah, walaupun sebelumnya tidak beriman. Maka iman yang ditentukan oleh Allah melalui dalil Allah jelas di dalam Al-Quran seperti imannya Abu Bakar, maka disebut iman wajib aridi. Di situ boleh saja Pak Abu Bakar tidak beriman. Boleh saja Abu Bakar tidak beriman, tapi karena Allah menentukan Abu Bakar beriman, maka Abu Bakar jadi orang yang beriman. Entahlah sebabnya itu apa. Atau sebaliknya Fir'aun orang yang kufur. Karena sudah ditentukan di iradat dan di qudrat oleh Allah Fir'aun itu kufur, maka selama-lamanya Fir'aun tidak akan iman, karena sudah ada ketentuan Allah. Lalu gimana kalau ada pertanyaan, berarti kalau kita berbuat maksiat itu salah Allah dong? Habis kita di qudrat dan iradat oleh Allah untuk maksiat. Di sini la yus'alu amma yaf'alu, jangan ditanya apa yang Allah kerjakan. Allah mengqudrat, menakdirkan, berkehendak Abu Bakar beriman karena Allah sudah tahu Abu Bakar bakal beriman. Dan Allah berkehendak dan menentukan dan mentakdirkan Fir'aun seorang kufur karena Allah tahu Fir'aun tidak akan pernah beriman kepada Nabi Musa, apalagi kepada Allah. Jadi di sini jangan ada sampai ada pertanyaan lain berarti Fir'aun itu kufur, salah Allah dong. Kenapa enggak diberikan iman? Allah tidak pernah salah, karena Allah mengetahui, mentakdirkan iman di dalam hati seseorang yang sudah diketahui oleh Allah bahwa orang itu bakal beriman, seperti Abu Bakar. Abu Bakar tadinya kufur, tidak iman, benar enggak? Karena Abu Bakar adalah orang dari golongan orang tua yang pertama masuk Islam.
Bukti kalau sebelumnya juga kufur yang tidak menganut syariat kanjeng Nabi. Nah, karena Allah tahu bahwa Abu Bakar ini bakal beriman, maka Allah mentakdirkan. Seperti kita nih, Allah tahu kita bakal ibadah, Allah tahu kita bakal maksiat. Maksiat dan ibadah kita tidak lepas dari skenario takdir Allah, kudrat dan iradat Allah. Allah tahu siapa yang mau kumpul-kumpul di majelis ilmu. Allah tahu siapa yang mau kumpul-kumpulnya di tempat maksiat, tahu sebelumnya. Jadi gimana cara menyikapinya? Berarti kalau kita sedang maksiat itu salah Allah? Enggak, Allah tidak pernah salah. Apa? La yus'alu amma yaf'alu, jangan ditanya apa yang Allah kerjakan, apa alasannya, dihikmatin karena ada hikmah. Saya juga kalau ditanya berarti salah Allah? Nggak bisa, Allah nggak salah. Allah tahu sebelum kita melakukan. Nah, jangan salahkan Allah kalau kita maksiat. Memang kita di dalam akidah harus beriktikad kalau bagus dan buruk kita itu dari Allah. Tetapinya wajib terhadap kita semua bertata krama, beradab-adaban. Kalau khair min Allah, bagus dari Allah, buruk dari kesalahan kita. Kalau itikad nih, awas Pak, jangan salah itikad nih. Saya yang ditakuti itu kita salah itikad. Salah aja bisa sama dengan mutajilah. Kalau mutajilah ini itikad ya. Itikad mutajilah bagus datang dari Allah, buruk dari pribadinya. Itu itikad. Itu akidah. Awas. Akidah kaum mutajilah yang menjadi bid'ah, bagus datangnya dari Allah, buruk datangnya dari diri sendiri. Adapun akidah kita Ahlus Sunnah, bagus dan buruk itu datang dari Allah, tetapinya wajib terhadap kita bertata krama terhadap Allah. Cukup mengatakan bagus dari Allah, buruk dari kebodohan kita. Itu karena Allah tahu Pak, sebelum kita ada Allah sudah tahu sebelum kita. Jadi kita ini sebagai aktor yang sudah diskenario oleh Allah. Perjalanan kita di dunia ini sudah kita dikasih jatah berapa tahun di umur kita. Sudah andai kata 70 tahun, nanti berhubungan dengan kodok mu'alaq dan kodok mabrok, karena Allah tahu kalau kita ini seringnya silaturahmi. Kita yang jatahnya 70 tahun dikasih bonus oleh Allah jadi 80 tahun karena ada sebab apa? Kita bikin sebab, bikin ikhtiar, bikin usaha, yaitu sering silaturahmi. Sama dengan yang diajarkan kanjeng Nabi, siapa orang yang banyak silaturahmi maka diperpanjang umurnya. Nggak bakalan salah apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, apa yang sudah tentukan oleh Allah. Kalau kita masih berusaha silaturahmi tapi tetap umurnya segitu, itu mungkin kodonya kodok mubrok. Sudah memang ketentuan Allah kita itu jatahnya cuma 70 tahun. Jadi jangan sampai salah akidah nih. Salah akidahnya kayak tadi kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu itikadnya bagus dari Allah, keburukan dari pribadinya. Tuh. Berarti kalau kita berakidah keburukan dari diri kita sendiri, maka sama dengan kita menafikan atau tidak mempercayai sifat kudrat dan iradatnya Allah, maka hukumnya kufur Pak. Jadi yang bid'ah itu bukan masalah enggak sholat kunut bid'ah atau tarawihnya 11 rakaat bid'ah. Enggak, seperti itu. Bukan, itu masalah furu'iyah, itu bahwa enggak sholat tarawih juga bakalan berdosa Pak. Ini yang saya takuti juga masalah akidah. Bid'ah itu di dalam akidah. Jadi bersumber dari hadis bahwa umat kanjeng Nabi bakal terbagi 73 golongan, kulluha binar illa milatun wahidah, kecuali agama yang satu, yaitu ana wa ashabi. 72 itu di neraka. Itu tergantung akidahnya, termasuk Mu'tazilah, Rafidiyah, banyak seperti Syiah. Itu kan banyak Syiah juga terbagi.
Syiah ada yang itikadnya itu parah Pak. Syiah itu yang ada itikadnya bahkan mengatakan malaikat Jibril salah menurunkan wahyu. Salah, seharusnya itu kepada Sayyidina Ali katanya. Itu bahaya. Banyaknya itu 73 golongan itu. Nanti kalau dibahas itu dulu pernah kan ada yang itu waktu dibahas itu ternyata ya komennya seperti itu. Dia bilang katanya itu hanya apa? Pepesan kosong. Pepesan kosong katanya. Padahal saya foto dari kitab yang 73 golongan. Ya salahnya itu dia nggak mau duduk bareng sama kita. Coba saya suruh menjelaskan yang seperti ini di dalam WA harus berapa ketikan huruf. Coba kalau kita ngobrol bareng gini, kita ngebahas yang 73 golongan. Saya tadi katakan pepesan kosong. Waktu itu ya udah nggak apa-apa. Saya bilang pepesan kosong. Saya pakai sumber itunya ngambil dari kitab dunia, ada di kitab Nihal wa Nihal, ada di kitab Talbisu Iblis, ada penjelasan 73 golongan itu. Yang kita takuti ini masalah akidah Pak. Jadi yang balik lagi, sifat kudrat dan irodat itu hanya berhubungan yang mungkin, adapun yang mungkin itu mencakup baik dan buruk yang ada di dalam kita. Makanya tetap kita kalau akidah beritikad kepada Allah, baik dan buruk kita itu datangnya dari Allah. Tapi kita wajib beradab tata krama terhadap Allah, baik dari Allah, buruk dari kesalahan kita. Irodat itu berhubungannya dengan taksis menentukan. Kudrat itu berhubungannya dengan ijad wal idah, terbukti atau tidak terbukti, terjadi atau tidak terjadi. Kita ditentukan di zaman ajali oleh Allah, andai kata dikasih jatah umurnya 70 tahun. Survei membuktikan itu irodat, ketentuan Allah, kita 70 tahun. Survei membuktikan ketika perjalanan di dunia itu adalah kudratnya Allah. Maka kita tidak akan lepas dari 70 tahun, kecuali memang kodonya oleh Allah dikasih kodo mu'alaq, kodo yang dihubungkan dengan sabab atau ikhtiar gitu. Jadi udah perjalanan nih, andai kata miskin, karena kita kaya, itu sudah ada ketentuan Allah. Kita mau gimana pun usaha, waktunya orang sholat, waktunya orang ibadah kita usaha, waktu orang tidur kita usaha. Kalau memang Allah memastikan menentukan kita miskin, ya miskin aja Pak. Makanya kasih haknya masing-masing. Ketika kita dikasih ngantuk, ya udah tidur. Kita disuruh ibadah. Kita disuruh kerja oleh Allah, kerja. Buktinya kita apa disuruh kerja oleh Allah? Gak bakalan Allah mengutus kanjeng Nabi, dan kanjeng Nabi perjalanan nyantuk, yaitu secara kasarnya yaitu dagang. Nah kita suruh kerja ya untuk kasar kebalikan lagi ke Allah. Udah kita ikuti aja skenario Allah, ikuti. Jadi kalau kita tidak mengikuti skenario Allah, kita ambisi, andai kata ambisi nih, kita pengennya kaya gitu. Waktu sholat ya terlupakan, waktu ibadah kita terlupakan, udah ibadah, udah usaha aja pengen kaya. Ya kalau Allah menentukan kita miskin, ya miskin aja Pak. Adapun usaha kita apapun hasilnya, miskin dan kaya, li'anna ma baina sabab wal musabab, sababnya kita usaha, musababnya yaitu kita andai kata jadi orang kaya. Itu mah salah cuman hadiah, hanya adat. Kalau pengen kaya harus usaha, kata adat banyak orang nggak usaha tapi kaya. Itu biasa terbuktinya di kiai-kiai itu nggak usaha tapi pada kaya. Ya banyak. Iya. Kayak seperti Tuan Syekh itu emang nggak itu. Miliarder Tuan Syekh itu, bahkan beliau itu mempunyai wakaf di mana, di Imam Baghdad ya, di Imam Syafi'i kalau nggak salah, atau di mana itu Tuan Syekh itu miliarder seorang Tuan Syekh itu.
seperti Imam Abu Hasan Asy'adili itu kan juga seorang miliarder. Dia kan pada usaha. Tetapinya dia mampu, beliau itu mampu menjalankan kehidupannya itu di dalam makom tajrid. Kalau kita makomnya nih kehidupan makom kasabi, makom kasbi, kasab harus kasab aja. Pengen punya uang harus kasab, jualan, kerja atau apalah. Kalau kayak ulama-ulama biasanya banyaknya makomnya makom tajrid. Ya, kalau Bapak mau ngamalkan waqiah dalam satu hari 50 hataman, insya Allah capek. Karena saya yakin janji Allah. Bukan kita nggak percaya sama janji Allah. Kalau kita banyak baca waqiah, nanti kita jadi orang kaya. Bukan kita nggak percaya, kitanya nggak mampu. Benar nggak? Kita memilih untuk capek, yaitu kerja. Itu kan kebanyakannya. Berarti kita pilih makamnya makom kasyabi, bukan makom tajrid. Gitu. Oh, sebalik lagi ke sifat kudrat dan irodat. Irodatnya Allah, awas, ada irodat, ada perintah, ada ridho. Awas, irodat bukan perintah. Nih, iman yang ada di Abu Bakar itu adalah irodatnya Allah, ketentuan Allah, dan perintahnya Allah, dan keriduannya Allah. Ada irodat, ada bukan perintah, ada irodat tapi tidak diperintah, tidak diridhoi. Apa? Seperti kufur yang ada di Fir'aun, atau seperti maksiat yang ada di dalam diri kita. Maksiat yang ada di dalam diri kita diirodat oleh Allah, benar nggak? Dikehendaki oleh Allah, cuma layak buruk tidak diperintah oleh Allah, layak dok tidak diridhoi oleh Allah, tapi tetap yuridu diirodat oleh Allah, yang diru dipastikan oleh Allah. Bahkan jika terjadi berarti sudah dipastikan oleh Allah, cuma layak buruk tidak diperintah oleh Allah, layak dok tidak diperintah, tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ada, jadi irodat bukan perintah. Irodat itu kehendak Allah, bukan perintah Allah. Kalau perintah lain lagi, seperti tadi maksiat dan ibadah dan maksiat itu dua-duanya diirodat oleh Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau ibadah diirodat oleh Allah, diperintah oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Kalau maksiat di dalam diri kita diirodat oleh Allah, dikudrat oleh Allah, tapi tidak diperintah oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah. Makanya jangan lupa, jadi perbanyak. Makanya di sini anjing Nabi mengatakan ya memperbanyak istighfar. Kan tidak tahu akhir hayat kita itu seperti apa. Nah, udah bilang dalik ya. Karena memang tidak lepas dari skenario Allah. Kurang apa coba Kibar Siso? Kisahnya sampai dia itu seorang ulama, sampai santrinya pun murid-muridnya itu terbang ibadahnya, Pak, bukan Kibar Sisonya, murid-muridnya sampai terbang ibadahnya itu, saking itunya. Tapi apa akhir hayatnya? Sampai suruh Kibar Siso itu. Seperti kisah malaikat Harut dan Marut. Kurang apa coba? Malaikat. Jadi pada waktu itu demo kepada Allah, kenapa yang jadi khalifah di bumi ini bukan bangsa malaikat tapi dari bangsa manusia, sedangkan bangsa manusia itu banyak melakukan kerusakan. Akhirnya oleh Allah diturunkan ke bumi dan dikirimlah bintang Jahroh, dan bintang Jahroh itu dirupakan sebagai wanita. Ya biasa laki meleh itu kuyu dibayar. Kedua paham. Gitu Jadi kisahnya, jadi kurang apa coba malaikat ketika dikasih nafsu oleh Allah. Ini kisah-kisah ini. Dia tetap seperti malaikat itu tidak lepas dari kudrat dan irodatnya Allah. Seperti malaikat disuruh sujud, ya semua makhluk diirodat dan kudrat oleh Allah. Awas, balik lagi ya. Jadi maaf bapak-bapak ya. Jadi intinya sifat dan kudrat irodat itu wajib di Allah. Dalilnya
wujudu hadil malukat, adanya makhluk. Itu sifat kudrat dan irodatnya Allah. Kalau memang Allah tidak kesifatan kudrat dan irodat, maka tidak akan ada makhluk. Iya, sesuatu yang tidak mampu tidak akan bisa menciptakan. Seperti tukang bangunan aja, tukang yang membangun rumah, kalau disuruh membangun rumah dia tidak mampu, mau gimana bikinnya. Maka Allah wajib kesifatan kudrat. Dan yang dibuat oleh tukang bangunan itu pasti dikehendaki oleh tukang bangunan. Dia pengen bikinnya andai kata model yang minimalis, ya terserah dia kan. Ya seperti itu Allah terhadap kita. Allah menciptakan kita, ya terserah Allah. Kita mau dibikin hitam, mau dibikin gendut, mau dibikin pendek, mau terserah Allah. Makanya termasuk rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi bagus dan buruknya qadar, ketetapan ketentuan dari Allah, maka kita wajib menerimanya. Itu Pak. Ya Pak, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum, ataupun ada kesalahan atau kekeliruan penyampaiannya, mohon untuk dikoreksi atau untuk diluruskan. Biasanya saya kalau ngobrol sama Mang Albab atau habis ngaji kayak gini tuh, ya kita ngambil kopi bareng sambil ngobrol lagi apa yang harus dibahas nih. Mungkin nanti